Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Tema atau judul games kali ini cinta tak bersyarat untukmu. Kira-kira cinta bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah game, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games penyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries, Aries, Aries. Cinta tak, apa ya judulnya tadi? Bersyarat ya. Cinta tak bersyarat untukmu. Aries, Aries, Aries. Oke, apa yang terjadi Aries? Saya lihat di sini kamu merasa bahwa saya sudah merasa tidak adil dalam hidup ini. Ada kekecewaan, maaf, baterainya lowbat jadi on off blitznya ya. Semoga tetap bisa terlihat jelas untukmu ya. Jadi saya lihat di sini ada merasa bahwa aduh saya kok nggak nyaman, saya kok disakiti, kenapa hidup saya begini, saya sudah berjuang untuknya malah dia pergi meninggalkanku. Ya, saya ingin ketenangan, saya ingin mendapatkan sesuatu yang sama seperti apa yang saya sudah berikan kepadanya. Saya ingin cintanya, di mana saya sudah memberikan cinta tetapi malah dia membalasnya dengan penuh kesakitan, penuh tekanan. Ya, ini contoh ada hutang piutang saya lihat di sini ya. Dimana akhirnya kamu harus bersama, harus sendiri berjuang untuk dirimu tanpa ada bantuan dari dirinya, yang mana dia juga sendiri bingung ya. Ataupun mungkin kamu di sini juga bingung ya, menentukan pilihan yang mana harus saya pilih, bertahan atau menyerah atau pasrah ataukah bagaimana ya. Jadi nih orang ataupun kamu juga nih stres ya, karena kamu menginginkan orang itu yang, ataupun dia menginginkan kamu ya, karena energinya bisa terbolak-terbalik, kamu bisa menyesuaikan ya, entah di dirimu, entah di dirinya, ataupun kalau ini tidak terjadi padamu berarti bukan energimu ya, energi yang lain. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Jadi seperti gitu ya. Orang-orang yang terkoneksi denganmu ini inginkan keromantisan ya, pada saat kamu tidak memberikan keromantisan itu pergi ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu yang menginginkan keromantisan itu, pada saat dia tidak memberikan keromantisan itu, akhirnya kamu kecewa. Padahal semesta mau sampaikan kepadamu, let go aja. Hidup di dunia ini tuh harus penuh dengan keikhlasan. Ya, entah kamu, entah dia, sama-sama harus spiritual, harus bisa lebih up terhadap diri sendiri, membahagiakan diri sendiri, mencintai diri sendiri. Ya. Supaya hidup kamu jauh lebih baik tanpa berharap. Jadi di sini kamu berharap ya. Harus dan harus. Ataupun dia. Sebenarnya di sini kalau kita bilang cinta tak bersyarat, ya ibaratnya kita memberi tanpa harus menerima. Atau oke, kita menerima, tetapi kita tidak terlalu berharap untuk menerima. Atau dia berharap untuk dia memberikan kita, supaya kita bisa menerima. Kalau kita menerima ya menerima aja pada saat dan waktu yang tepat. Tetapi di sini kan kamu mau seakan-akan harus dia memberi. Saya sudah memberikan kamu, jadi kamu juga harus balas memberi saya. Ya, ada timbal balik. Padahal seharusnya yang semesta mau sampaikan kepadamu, yang kalau kamu beri aja, nggak usah terlalu takut. Ataupun mungkin kondisinya ya, kamu sudah memberi terus dia pergi dengan dengan orang lain. Kalau seandainya itu harta, ingat, harta nggak akan pergi kalau itu hakmu.
dia akan digantikan dengan yang baru, ataupun mungkin kondisinya akan kembali pada dirimu. Contohnya kalau dirinya kamu jodoh dengan dia mau lari kemanapun, kalau jodoh tetap akan ke kamu akan dapatkan. Kalau tidak, berarti dia bukan jodohmu, itu aja. Gak usah terlalu pusing, gak usah terlalu stres. Kamu yakin dia jodohmu, ya tunggu. Kalau kamu sudah menunggu dan dia bukan jodoh kamu, berarti Tuhan sudah memberikan jodoh yang baru, yang baik, yang nanti kamu bisa tinggal menunggu, dia akan datang sendiri. Gak usah takut. Ya saya lihat di sini kamu terlalu fokus pada si A. Padahal ada si B, si C yang menanti kamu. Ya, karena kamu sudah ibaratkan, saya sudah cinta mati, udah gak ada rasa sama orang lain. Udah dengan dia aja. Udah gak mau dengan yang lain. Padahal dia karmik. Yang mana dia harus, yang mana saya lihat di sini ada visi atau misi semesta untuk bisa membuatmu lebih spiritual dengan adanya karmik. Karena dari karmik kamu bisa menjadi belajar untuk bisa menjadi pribadi atau jiwa yang murni. Untuk untuk bisa sampai ke jiwa yang murni, ya itu kamu ditempa dengan apa? Pengorbanan, kesakitan, amarah, kebencian, sakit hati, dan lain-lain. Dan dimana kamu sudah bisa up, dan dimana kamu sudah bisa legowo, kamu bisa naik satu tingkat untuk bisa menjadi orang yang baik. Kalau seandainya kamu di sini, karena saya lihat di sini ada twin flame, ya, kamu dan dia mau bersatu, pasti tidak di kehidupan ini atau di kehidupan sebelum kehidupan berikutnya. Yang mana mungkin sekarang kamu harus membayar karma, dan karma itu adalah pembelajaran. Kalau kalian sudah bisa bersama, di union bersama, kamu bisa bersatu. Tetapi kalau tidak bersatu, ya setidaknya jiwa kamu lebih legowo untuk bisa menerima dirinya hadir dalam hidupmu tanpa capek-capek untuk mungkin berjuang untuknya. Dia akan datang sendiri dengan cara semesta. Sekarang kamu tunggu aja. Jangan berpikir negatif. Jadi di sini kamu terlalu menuntut. Ya, akhirnya pada saat kamu tidak mendapatkan, kamu kecewa. Padahal ada orang yang mau memberikan lebih untukmu, tetapi karena kamu tidak membuka hati untuknya, akhirnya ya orang itu lewat. Ibaratkan kalau kamu dikasih berkat ya, tapi orang itu jalan ke rumahmu nih, udah capek-capek nih, dari rumahnya perlu tenaga, biaya, ya, pikiran, semua. Ujung-ujungnya pintu rumah kamu tertutup. Ya secara tidak langsung dia ketok-ketok, nggak ada orang. Karena kamu tertutup kan, tidak membuka hati. Otomatis dia pulang, membawa berkatnya kembali. Ya. Ataupun mungkin nanti suatu saat dia akan kembali lagi untuk melihat. Kita kan biasa gitu kan, kalau kita mau kasih titipan ya, macam kurir ya. Kurir kalau sudah sampai di rumah nggak ada orangnya, udah dia balik. Dia punya pengantaran. Ya, yang mana nanti suatu saat dia balik lagi ke rumah kamu kalau sudah pintu terbuka. Itu pun kalau seandainya jodoh. Ya. Karena kurir juga punya pekerjaan yang sangat banyak gitu. Jadi dia kasih kamu paket, kalau kamu terima berarti jodohmu, kalau tidak ya berarti diretur. Hidup kan mirip-mirip seperti gitu kan. Jadi nikmati aja. Jadi kamu tetap harus selalu berserah. Jangan terlalu melekat, mengharapkan dia dan dia. Padahal kamu mungkin bisa mendapatkan soulmate-mu, kamu bisa mendapatkan twin flame-mu, walaupun tidak mudah, ataupun setidaknya menikmati hubungan dengan karmik, yang mana stres. Tapi ya dinikmati. Kita hidup ini kan harus dinikmati. Kamu tuh penuh dengan beban. Kenapa? Kamu tuh seakan-akan mau hidup tuh yang bahagia, ya. Tapi kebahagiaan itu dalam diri, bukan berarti kebahagiaan dari orang itu yang harus memberikan kebahagiaan dari dirimu. Tapi bagaimana supaya dirimu menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Itu yang ingin semesta sampaikan. Kalau kamu memberikan kebahagiaan pada orang lain, ya sudah, let go aja. Dia mau menyakiti kamu, membahagiakan kamu, ya udah, kamu gak usah terlalu mau pusing dia harus membahagiakan kamu dan marah pada saat dia mengecewakanmu. Gak usah. Kita mempunyai karma masing-masing. Dimana kita memberikan kebahagiaan, pasti kita ke depan akan mendapatkan kebahagiaan.
Dan dimana pada saat kita membuat keburukan ataupun mencelakai orang atau merugikan orang lain, suatu saat kita akan begitu. Jadi taburlah kebaikan, taburlah atau investasikanlah kebaikanmu supaya ke depan kamu bisa menuai kebaikan, menuai berkat. Gitu ya. Jadi selalu berpikir positif, selalu berpikir enjoy ke depan supaya hidupmu jauh lebih baik dan ya lebih tenang. Karena kalau kita bicara jiwa ini kan perlu ketenangan ya, apalagi kalau kita bilang macam contoh cinta tak bersyarat ya, berarti saya harus mendapatkan dia, ya sudah lego aja. Kalau nggak dapat ya sudah, nggak apa-apa, berarti bukan milik kamu ya. Jangan kamu menuntut, kamu balikin punya saya yang kemarin saya sudah kasih. Ada kan yang begitu? Kalau marahan ya, apa yang sudah diberikan dikembalikan atau minta kembali, itu kan memori-memori atau baju ataupun apapun ya, dikembalikan semuanya karena udah putus. Gak usah, biasa aja, gak usah meminta. Kalau dia mau kembalikan ya gak apa-apa, ya terserah dari dia kalau dia mau kembalikan. Tapi kalau kamu ya kamu jangan meminta, kamu kan udah memberi. Kalau kamu meminta ya berarti kamu aja menolak berkat dari semesta. Kenapa? Karena kamu mengambil yang kamu punya. Kamu tidak mau menerima berkat dari semesta, yang mana mungkin lebih baik. Dan ingat dari pembelajaran ya, dari kita yang sesuai tema kita ya, cinta tanpa syarat, pembelajarannya adalah keikhlasan. Ya, apapun ikhlas. Karena dengan keikhlasan kamu akan mendapatkan gantinya yang sangat luar biasa. Di sini semesta mau menyampaikan jangan ada kemelekatan. Jangan harus dengan caramu, tapi ingat dengan cara semesta. Ataupun mungkin kondisinya, oh saya mau dia saja. Kita nggak tahu jodoh kita. Ya, macam contoh, Kak Ica, saya patah hati. Saya punya twin flame. Terus dia udah nikah. Ya udah nggak apa-apa. Kalau dia milikmu nanti pasti dia akan kembali padamu. Ingat, janur kuning, ada yang bilang, wah sebelum janur kuning janur kuning melambai ya, kita masih mempunyai harapan. Tapi kalau sudah kalau sudah melambai ya sudah nggak bisa. Ya memang, tapi kita nggak tahu cara Tuhan, cara semesta. Karena perjalanan hidup itu baru dimulai. Sama seperti kita kuliah, perjalanan karir kita baru dimulai. Lulus kuliah kan stres kan, skripsi ataupun apapun. Pada saat kita lulus kita merdeka, wah saya sudah merdeka, hidup saya sudah, belum tentu. Itu barusan proses awal untuk karirmu, masih panjang perjalanan. Sama seperti pernikahan, kamu menikah itu baru awal. Kita nggak tahu apakah dia akan tetap bersamanya ataukah mungkin berpisah, ataukah bagaimana, atau maut yang memisahkan, atau karena ego yang memisahkan. Itu aja, kamu jangan takut. Intinya kalau milikmu pasti akan kembali padamu. Legowo, bukan caramu yang harus bisa, saya harus bagaimana caranya supaya dia cerai ya. Jangan, kamu akan mendapatkan karma buruk itu. Kalau kamu sebagai pihak ketiga ataupun pelakor atau pembinor, jangan, artinya gini, kamu itu nggak usah terlalu mengotori tanganmu, mengotori, menambah dosa dengan lidahmu ya, dengan ucapan doa yang jelek, ataupun dengan fisikmu ya, dengan pikiran. Nggak usah, ngapain bikin susah-susah, bikin repot-repot. Kamu punya tugas itu menanti, tunggu aja. Kalau bukan dia yang datang, berarti ada orang lain yang akan datang padamu. Udah, kamu menanti, berikan yang positif untuk dirimu, lebih produktif. Jangan menanti si ini, si itu, si ini datang untuk membahagiakan kamu, tapi buatlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri tanpa mengharapkan atau tanpa meminta. Ya, jangan jadi pengemis cinta, tapi jadilah orang yang betul-betul strong dalam cinta, supaya hidupmu jauh lebih baik ya, terutama dalam jiwamu. Seperti gitu ya, karena hidup di dunia ini adalah pilihan. Sekarang kamu memilih yang mana, itu tergantung dari dirimu, kata hatimu. Ada juga yang biasa kadang-kadang malah mendengar kata orang, bukan kata hati. Ya itu pilihan juga. Kamu ikut kata orang atau kata hatimu, ya itu pilihanmu juga. Seperti gitu ya. Jadi keikhlasan adalah kuncinya ya. Jangan pernah menuntut, karena apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah
pembelajaran untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menuju jiwa yang murni itu perlu pengorbanan, ya, ditempa semesta untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih bersyukur, bisa menjadi pribadi dan jiwa yang murni dengan cara yang tidak mudah dan waktunya pun kita nggak tahu, ya. Jadi tetap menanti, kalaupun itu untukmu, ya, ikhlaskan aja. Kalau itu untukmu pasti dia akan kembali padamu, ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk orang-orang yang terkoneksi denganmu, ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang twin flame, yang mana sama-sama saling merindu tapi tidak bersama secara fisik, tetapi terkoneksi secara jiwa, ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk zodiak di sini kalian terkoneksi dengan Libra, Virgo, Leo, Scorpio, Cancer, Gemini, Aries, Taurus, Sagittarius, dan Aquarius. Dari inisial ada huruf N, T, J, P, H, Q, L, D, Y, R, B, J, H, U, K, dan Q, ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja. Dan terakhir pesan semesta untukmu, saya ambil 3 kartu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Tuh, jangan menyakiti dirimu sendiri, jangan bertopeng, jangan narsistik juga, ataupun malah menyakiti dirimu sendiri karena ketoksikan dirimu. Legowo, ya, raihlah cintamu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh penantian, tanpa berharap, ya, tanpa merasa sakit hati, tanpa merasa tidak nyaman. Kalau memang kamu cinta, perjuangkanlah dia. Kalau memang tidak cinta, jangan memberikan harapan. Ada saya lihat di sini ya, orang-orang terkoneksi dengan kamu yang tadi saya bilang soulmate, ya. Twin flame, ya, tapi menikah dengan soulmate. Tapi hatinya nggak bahagia, nggak, kayak macam dia nggak cinta. Jadi hidup bahagia tapi dia nggak cinta. Ya terserah, itu pilihan dari dirimu. Kamu menyerahkan semua dengan cinta tanpa syarat untuk bisa merelakan twin flame-mu, ataukah kamu kembali ke twin flame-mu walaupun mungkin orang ini baik, ya. Kamu cinta ini kan nggak ada logika, cinta ini bicara hati, bicara energi. Makanya kalau orang bilang cinta itu buta, cinta itu gila, ya memang benar, karena kita bicara energi. Karena orang biasa kalau terkoneksi secara kuat secara energi, dia bisa gila. Makanya ada orang-orang biasa bilang, wah dia lebih cantik, dia lebih ini, tapi kok dia pergi ke orang lain, ya. Karena dia tertarik secara energi, energinya lebih kencang. Jadi kalau kamu orang selingkuh, jangan dijudge, ya. Karena dia ketertarikan energi. Karena bukan kamu yang mengalami. Terkadang manusia itu mengalami, ya, menjudge, ya, padahal dia tidak tahu kondisi orang itu bagaimana. Ya, ada yang berpikir, wah dia tidak ini, ya, dia tidak bersyukur, ya, sudah mendapatkan istri baik, istri cantik, soleha ini, tapi dia masih pergi dengan yang lain. Ya karena tidak terkoneksi secara energi bersama istrinya. Dia terkoneksi dengan yang lain. Kita bicara energi. Ibaratkan kalau semesta sudah tahu menuliskan takdirmu seperti begitu, ya kamu nggak bisa. Walaupun mungkin kamu mendapatkan kesempurnaan di fisik, tetapi secara energi kamu tetap terkoneksi secara energi yang lebih up. Jadi jangan, mungkin dari kita, ya, kita harus bisa menghargai kehidupan orang lain. Jangan kita menjudge, atau ya kita lebih menghargai diri kita sendiri. Jangan terlalu mendengar kata orang, ya, tapi dengarkanlah kata hatimu, ya. Itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Tetap jadilah diri apa adanya, tanpa mempersulit orang lain atau malah mempersulit dirimu sendiri. Bahagiakan dirimu, cintai dirimu supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.